Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini di etika profesi teknik informatika kita akan bahas mengenai materi tentang hak cipta. Kita ketahui bahwa hak cipta ini adalah merupakan hak ya dari setiap karya-karya atau si pembuat karya apapun itu. Di sini nanti akan dibahas mengenai seperti apa itu hak cipta dan bagaimana ya hak cipta itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Dan program komputer ini adalah salah satu hal yang beriringan, termasuk karya-karya di bidang komputer, di mana hak cipta itu adalah hak eksklusif ya, pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil pengecoran ide ya, di mana hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Nah, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hak cipta ini diatur nanti di dalam undang-undang sehingga sifatnya mengikat dan perlu ditekankan dalam hal termasuk ke dalam pelanggaran. Nah, ini untuk pengertian hak cipta secara umum. Nah, bagaimana program komputer? Nah, di mana program komputer ini seringkali disingkat sebagai program. Serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Nah, di mana komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya. Nah, sebagai komputer biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruction. Nah, di mana di program komputer ini banyak-banyak menghasilkan karya, baik itu di bidang perbankan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertahanan dan lain-lain sebagainya. Itulah semua hasil karya cipta di dalam komputer dalam bentuk program. Nah, itulah sebenarnya perlu nanti dilindungi ataukah diberikan royalti sekaitan tentang hak cipta. Kemudian Piagam Perizinan tahun 1662, di mana kemampuan untuk mencetak buku-buku dengan biaya yang lebih murah mulai memarakkan isu pembajakan. Ini juga termasuk ke dalam menggandakan hasil karya cipta dalam bentuk buku-buku, disebut sebagai pembajakan. Sering dengan bertambahnya jumlah percetakan di Inggris, raja kemudian mengeluarkan hak istimewanya untuk mengatur perdagangan buku, di mana melindungi percetakan dari pembajakan. Nah, inilah ketetapan pertama tentang pengadilan atas barang cetakannya, di mana ditetapkanlah atau dikenal dengan lisensi Art 1662. Piagam ini pula yang membangun konsep pendaftaran atau registrasi, di mana buku-buku yang berizin untuk mengatur station company yang diberi wewenang untuk menahan buku mencurigai berisi berbagai hal-hal yang menyulut, contohnya seperti permusuhan ya. Nah, inilah cikal bakal di mana ada yang namanya Piagam Perizinan tahun 1662 di Inggris. Kemudian seiring lagi berkembang dan zaman, muncullah undang-undang aneh. Undang-undang aneh ini merupakan piagam hak cipta pertama di dunia. Nah, piagam ini memperkenalkan dua konsep baru, ya,
pengarang sebagai pemilik hak cipta, dan prinsip mengikat tentang perlindungan atas hasil-hasil yang dipublikasikan. Kemudian piagam ini juga mengatur penyimpanan sebagai 9 cetakan atas suatu buku pada perpustakaan-perpustakaan tertentu di suatu negara. Selain itu, penggunaan istilah perlindungan hak cipta juga diperluas untuk hasil-hasil pekerjaan lainnya. Jadi misalkan kita membuat ciptaan buku ya, atau menulis buku, itu kita bisa perbanyak, tetapi dalam hal mencantumkan siapa pengarang dan penerbit serta lisensi yang Anda harus bayar, royalti yang Anda harus dibayarkan. Piagam Hak Cipta Internasional pada 1886 dan Konvensi Bern ya, pada tahun 1857, Komisi Kerajaan Inggris mengusulkan bahwa piagam-piagam berikutnya harus dikodifikasikan ya, dan melangkah pada perjanjian hak cipta bilateral dengan Amerika. Hal ini dilakukan untuk menyediakan perlindungan timbal balik pengarang Inggris dan pengarang Amerika Serikat. Konferensi of Power kemudian digelar, menghasilkan kerangka konvensi Bern pada perlindungan hasil kerja, kajian, dan studi. Piagam 1886 ini menghapuskan permintaan untuk mendaftarkan hasil kerja asing dan memperkenalkan hak eksklusif untuk pengimpor atau memproduksi terjemahan-terjemahan dari hasil karyanya. Nah, adapun Piagam Hak Cipta pada tahun 1911 ya, di mana pada 1 Juli 1912 Piagam Hak Cipta 1911 mulai berlaku. Piagam ini merupakan revisi dari meninjau ulang di mana piagam-piagam sebelumnya serta perkembangan yang mencakup pengenalan tentang perluasan lebih lanjut serta istilah dalam hak cipta, arsip performed rolls dalam bentuk rekaman, suara, kemudian hasil arsitektur, itu semua memperoleh perlindungan. Piagam ini juga menghapuskan kebutuhan untuk mendaftarkan hak cipta pada Stational Hall ya. Salah satu prinsip pokok konvensi Bern menghapuskan perlindungan hak cipta atas hasil pekerjaan yang tidak dipublikasikan. Jadi ini juga hasil karya cipta ketika dia tidak dipublikasikan ya itu akan dihapuskan. Di mana konvensi hak cipta dunia disebut sebagai Universal Copyright Convention atau UCC. Nah, UCC ini dibentuk oleh UNESCO. Apa itu? United National Educational, Associative and Cultural Organization. Sebagai alternatif dari konvensi Bern bagi negara-negara yang tidak menyetujui dengan aspek-aspek ya, termasuk dalam konvensi Bern, namun masih ingin berpartisipasi dalam perlindungan hak cipta, dilakukanlah multilateral. Negara-negara ini meliputi negara-negara berkembang, contohnya atau negara-negara bekas Uni Soviet. Negara-negara tersebut ini menilai bahwa konvensi Bern menguntungkan pihak Barat. Nah, meskipun demikian, konvensi Bern ini juga menjadi bagian faksi untuk dari UCC. Sehingga hak cipta juga diakui negara-negara non-konvensi Bern. Jadi kegiatan ini merupakan ajang untuk pengakuan. Di mana ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, ciptaan yang dilindungi UHHC tahun 2002 terbagi dalam dua kelompok, ciptaan yang sifatnya asli dan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan. Seperti apa ciptaan yang bersifat asli? Yang pertama itu adalah seperti buku
buku ini kita ketahui banyak ya, buku-buku, baik itu buku-buku yang sifatnya dalam bentuk fisik maupun yang dalam bentuk offline atau soft. Jadi ada hard, ada soft. Pamflet. Ya, pamflet ini adalah semacam hasil karya ciptaan yang sifatnya yang dipajang dalam bentuk plakat ya, atau information. Bisa saja itu mengandung unsur hak cipta yang tidak bisa diperbanyak. Kemudian semua hasil karya tulis lainnya ya yang sudah didaftarkan di hak cipta. Kemudian ada juga drama atau drama musikal. Jadi hasil-hasil dalam bentuk drama ya, drama-drama musikal yang sudah didaftarkan di hak cipta, memperoleh hak cipta, lisensi, maka ini juga termasuk ke dalam yang bersifat asli. Termasuk juga tari-tarian, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Kemudian ada juga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, itu semua adalah yang bersifat asli. Kemudian ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Contohnya kalau di bidang komputer ya, dalam bentuk program. Ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan terdiri dari program komputer. Ya, jadi kita ketahui program komputer memiliki banyak turunan program-program yang sifatnya derivatif ya. Termasuk juga sinematografi atau tayangan-tayangan berbasis video yang memiliki banyak turunan, serta fotografi. Nah, fotografi kan jenisnya variatif ya, jadi bisa saja ini sangat rentan untuk dibajak. Nah, ini perlulah yang namanya perlindungan hak cipta. Seperti apa sistem perlindungan hak cipta itu? Di mana perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap ide atau gagasan karena ciptaan harus telah diapresiasikan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta terdiri dari atas hak ekonomi dan hak moral, di mana itu diatur di dalam lisensi hak cipta sebagai perjanjian, di mana pemegang lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, di mana pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Ini dibahas dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di mana lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta terkait selama jangka waktu lisensi kecuali diperjanjikan lain pada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang lisensi dapat dikatakan juga sebagai pemegang hak cipta, akan tetapi sebagai pemegang hak cipta untuk waktu tertentu dan waktu hal-hal tertentu, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya. Maka pihak tertentu bukan lagi pemegang hak cipta. Itulah beberapa aturan-aturan di dalam hak cipta. Berikutnya minggu depan kita akan membahas ya, atau materi atau video selanjutnya kita akan bahas mengenai nanti seperti apa konsep dasar di dalam hak cipta itu dan apa-apa saja item-item yang termasuk ke dalam barang hak cipta. Video kali ini semoga video ini bermanfaat atau materi ini bermanfaat untuk kita semua.
Dan apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng pada pojok kanan. Baiklah, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.